Halo, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film yang berjudul Gemini Man. Film ini menceritakan kehebatan seorang sniper yang bergabung di sebuah organisasi DEA khusus. Karena organisasi DEA tersebut tidak mau kehilangan sang sniper handalnya, kepala DEA terpaksa mencloning sang sniper tanpa sepengetahuannya. Tanpa tunggu lama-lama lagi, bagaimana alur filmnya? Mari kita tonton, inilah alur ceritanya. Scene pertama diperlihatkan aksi seorang penembak jitu yang bernama Henry Broken. Dia merupakan anggota DEA, Badan Intelijen dan Pertahanan Amerika Serikat. Sekarang dia sedang melakukan misi yang mustahil bisa dilakukan orang lain, yaitu menembak seorang teroris yang bernama Dormov yang sedang berada di dalam kereta cepat dengan jarak yang begitu jauh. Henry Broken selama pengintaian ia dibantu rekannya yang bernama Marino. Setelah menghitung kecepatan angin, jarak kecepatan kereta dan lain-lainnya, Henry siap menembak si target. Tapi tiba-tiba ada anak kecil yang mendekat ke target dan menghalangi pandangannya, sehingga Henry menunda seperkian detik tembakannya. Setelah anak itu sudah pergi, diajak mamanya untuk duduk kembali ke kursinya. Marino memberitahu Henry bahwa target sudah aman dan menyuruh Henry segera menembak. Dengan perhitungan yang tepat dan akurasi tembakan yang sempurna, Henry mampu menembak target meskipun dalam kereta cepat. Marino sangat kagum dengan kemampuan Henry menembak target, karena sebelumnya sudah 4 penembak jitu yang gagal melaksanakan misi ini. Setelah misi ini selesai, Henry memutuskan untuk pensiun dan menikmati hari tuanya. Mengetahui Henry akan pensiun, seorang kepala agen DEA yang bernama Peterson menemuinya. Henry mengerti maksud kedatangannya, pasti untuk menanyakan alasan Henry pensiun dari pekerjaannya. Henry lalu menjelaskan bahwa selama masih menjadi seorang sniper dia merasa jiwanya tidak tenang dan merasa bersalah dari setiap target yang sudah dibunuhnya. Oleh karena itu Henry memutuskan untuk pensiun dan ingin merasakan kedamaian dalam hidupnya. Keesokannya Henry pergi ke dermaga untuk menyewa perahu. Henry dilayani oleh seorang wanita yang bernama Denny. Henry menyewa perahu untuk mengunjungi sahabat lamanya yang bernama Jack. Jack merupakan teman seangkatan Henry ketika masih menjadi anggota DEA. Jack yang mengetahui keberhasilan misi Henry kemudian memberitahu fakta yang sebenarnya. Ternyata Dormov yang ditembak Henry bukanlah seorang teroris seperti apa yang selama ini diinformasikan kepadanya. Akan tetapi ia adalah seorang ilmuwan biologi molekuler yang telah lama bekerja untuk Amerika. Jack mendapat informasi itu dari seorang intelijen handal yang bernama Yuri Kovac. Tetapi Henry menyangkalnya karena dia tidak mungkin sembarangan menghabisi target. Dia telah membaca berkas itu yang menyatakan bahwa Dormov adalah seorang teroris. Jack menduga jika berkas itu telah dirubah, namun ia sendiri tidak tahu siapa pelaku dan apa motif dan tujuannya. Kemudian di kantor dia diperkenalkan dengan Jen Terasiter yang menjabat sebagai direktur operasional. Di sana juga ada Cliveris, pemilik organisasi militer swasta yang bernama Gemini. Mereka berdua sedang menyadap perbincangan Henry dan Jack karena mereka khawatir jika Henry mengetahui pemalsuan dokumen Dormov, dan kemungkinan kejahatan mereka akan segera terbongkar. Maka dari itu Clay meminta izin untuk melenyapkan Henry dengan mengerahkan pasukannya. Tapi Lester menolak rencana itu karena Henry adalah sniper terbaik yang dimiliki di DEA. Dia juga keberatan jika Gemini beroperasi di Amerika. Lester menegaskan bahwa DEA yang akan menangani Henry. Saat di perjalanan ke dermaga, Henry menemukan alat penyadap di perahunya. Lalu Henry menginterogasi Denny dengan beberapa pertanyaan yang menjebak. Tapi Denny masih bisa menjawab dan tidak mengakui kalau dirinya adalah anggota dari DEA. Karena Henry masih penasaran dengan Denny, dia mengajaknya untuk kencan di sebuah kafe. Di sana Henry datang dengan membawa seikat bunga dan memperlihatkan bukti bahwa Denny anggota DEA. Melihat itu Denny terpaksa mengakui kalau dirinya adalah anggota DEA yang sedang menyamar untuk mengawasi Henry. Kemudian Henry menceritakan perjalanan karirnya sampai ia bergabung menjadi anggota DEA. Lester yang mengetahui rahasianya dibongkar oleh Jack. Dia mengerahkan pasukannya untuk melenyapkan Jack. Pada malam harinya Henry terbangun karena mimpi buruk dan tiba-tiba HP-nya berbunyi. Hal itu menunjukkan sebuah pasukan telah menyusup ke rumahnya. Ternyata mereka adalah pasukan DEA yang
Diperintahkan Lester untuk menghabisi Henry. Kemudian Henry bergegas masuk ke ruangan rahasia dan mencoba menghubungi Marino untuk segera pergi sejauh mungkin, namun tiba-tiba Marino juga diserang pasukan DEA. Dengan kemampuannya Henry berhasil menghabisi semua pasukan DEA yang menyergapnya. Kemudian Henry segera ke rumah Danny. Danny sangat terkejut dengan kedatangan Henry. Melihat Danny yang baru saja terbangun dari tidurnya, Henry merasa bahwa Danny tidak terlibat dalam rencana pembunuhan ini. Kemudian Henry mengajak Danny untuk menyelamatkan diri karena kemungkinan Danny juga akan menjadi target berikutnya. Lalu mereka pergi ke dermaga untuk kabur. Menggunakan kapal saat ini mengambil kunci di loket. Dan secara tiba-tiba datang seorang anggota DEA menanyakan tentang keberadaan Henry. Dan terjadilah duel sengit antara mereka. Meski sempat kewalahan, Danny berhasil melumpuhkan pria itu dan ia mengaku bahwa Lester telah mengutus dirinya untuk membunuh Henry. Sebelum berangkat, Danny membuang HP-nya supaya posisinya tidak terlacak oleh pasukan DEA. Clifford terlihat kecewa dengan anak buah Lester yang gagal membunuh Henry. Maka dari itu Clifford mengerahkan agen pembunuh bayaran untuk membunuh Henry dan ia akan mengatur skenario seolah-olah perbuatan itu dilakukan oleh agen Rusia. Di sisi lain, Henry dan Danny akhirnya sampai di sebuah pulau yang aman di sana. Henry meminta bantuan sahabatnya yang bernama Baron. Tak berselang lama Baron datang untuk menjemput mereka. Henry lalu menelpon Batterson untuk menanyakan soal keterlibatannya dalam rencana pembunuhan dirinya. Batterson mengakui bahwa dirinya diperintahkan Clifford untuk merubah dokumen Dormov supaya menjadi teroris. Tapi ia tidak mengetahui apa yang Clifford rencanakan. Kemudian mereka pergi menuju ke Kolombia untuk bersembunyi di kediaman Baron. Di sana Henry menceritakan tentang kejahatan Clifford dengan pasukannya yang telah membunuh 12 pangeran Arab. Henry mengatakan bahwa organisasi Gemini adalah tempat pembunuhan yang ilegal. Tidak bisa tenang Henry terbangun dari tidurnya, ia merasakan kedatangan seorang sniper yang mengintainya di atap rumah. Henry segera membangunkan Danny dan Baron untuk pergi ke tempat aman. Sementara Henry akan menghadapi sniper yang terus memburunya. Ketika mau menembak Henry, ia dikagetkan dengan wajah sniper yang sangat mirip dengan dirinya saat masih muda. Dan kemudian aksi baku tembak pun terjadi. Henry yang penasaran mencoba bertanya, siapa yang telah mengutusnya? Pemuda itu bernama Junior, yaitu pasukan Gemini. Henry menggertak kalau dia bisa membunuh Junior kalau ia mau. Tapi Junior yang tak peduli, dia tetap berambisi untuk membunuh Henry. Hampir saja Henry tertembak oleh Junior dan beruntungnya dia berhasil selamat. Henry menyadari akan kemampuan Junior. Yang begitu cekatan, ia memutuskan untuk kabur dengan merampas sebuah motor. Tapi Junior yang tidak ingin target buruannya kabur begitu saja. Ia terus mengejar dan aksi kejar-kejaran disertai baku tembak pun tak bisa dihindari. Di sini kita diperlihatkan kemampuan Junior yang melebihi Henry sehingga ia berhasil menjatuhkan Henry dan mengajarnya habis-habisan. Kemudian polisi datang dan menangkap Henry sedangkan Junior sudah kabur dari tempat itu. Beruntungnya Jenny datang dan berhasil melobi kapten polisi dan berhasil mengeluarkan Henry dari penjara. Kemudian Henry ingin bertemu Yuri di Budapest untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Henry meminta Baron mengantarnya dengan pesawat pribadi. Di dalam pesawat, Jenny mengobati Henry yang babak belur saat melawan Junior tadi. Henry mengatakan kalau Junior memiliki kemiripan dengan dirinya sewaktu masih muda. Jenny mengira mungkin Junior adalah anak kandung Henry, tapi Henry tidak membahasnya karena ia juga bingung dengan semua ini. Scene beralih ke rumah Clifford yang berada di Georgia. Ternyata Junior juga penasaran. Karena kemiripannya dengan Henry, Clifford yang menjadi ayah angkat Junior memintanya untuk segera menyelesaikan misi tersebut. Sesampainya di Budapest, Jenny menguji sampel DNA dari topi Junior dan bekas darah milik Henry. Setelah pengujian sampai 3 kali bahwa DNA milik Junior dan Henry adalah identik. Hal ini memberikan alasan yang logis bahwa Gemini telah mengkloning Henry. Karena Henry adalah prajurit terbaik yang pernah dimilikinya dan kemampuannya luar biasa. Seorang sniper yang berhasil membunuh target dengan jarak sejauh 2 km dan si target berada dalam kereta cepat. Henry kemudian menemui Yuri, yaitu informan Jack di sana. Henry menanyakan alasan Cleveris mengapa ia ditugaskan untuk membunuh Dormov. Ternyata Cleveris bekerja sama untuk menciptakan pasukan yang lebih kuat dan pintar dari teknologi manusia, yaitu dengan memodifikasi DNA.
Namun mereka mengalami perselisihan karena perbedaan pendapat. Setelah kejadian itu Dormov kembali ke Rusia untuk membocorkan program ini ke Rusia. Karena hal itu Henry ditugaskan untuk membunuh Dormov. Dan hanya Henry yang mampu melakukannya. Tugas tersebut. Kemudian Henry menelpon Lasseter dan menanyakan keterkaitan Lasseter dengan program cloning dirinya, tapi Lester membantah kalau program cloning ini telah berjalan sebelum ada dirinya. Kemudian Henry membohongi Lasseter dengan mengancamnya. Jika permintaannya tidak dituruti maka Lasseter akan ditembak sniper yang telah membidiknya. Malam harinya Henry mengantarkan Jenny ke sebuah kastil untuk bertemu dengan Junior. Mereka berencana untuk menangkap Junior sedangkan Junior sendiri berencana untuk membunuh Henry. Setelah Junior memeriksa Jenny, Junior menghubungi Henry untuk melakukan pertemuan di lokasi selanjutnya. Sebelum kedatangan Henry, Junior membuat jebakan namun ternyata Henry berhasil menyergap Junior. Henry tahu jebakan Junior melalui alat pendengar yang tersembunyi di mulut Jenny. Henry menjelaskan bahwa Junior adalah hasil kloningan dari DNA Henry, tapi Junior tidak percaya dengan penjelasan itu. Dia pun berambisi membunuh Henry. Mereka berdua bertarung habis-habisan, sampai akhirnya Henry kesulitan melawan Junior dan akan ditenggelamkan di dalam air. Beruntungnya Jenny menembak bahu tangan Junior dan berhasil menyelamatkan Henry. Kemudian mereka berencana akan pergi ke Georgia untuk menghabisi Cleveris. Mendengar penjelasan dari Henry, Junior menanyakan kepada Cleveris apakah dirinya hasil kloningan. Namun di sini Cleveris berusaha meyakinkan Junior bahwa semua itu tidak benar. Dengan rayuan manis dan penuh kebohongan Cleveris berhasil menenangkannya. Ketika Henry dan kawan-kawan sudah sampai di Georgia, tiba-tiba Junior sudah berada di sana. Dia menembak Henry dengan racun lebah sampai membuatnya kesulitan bernafas. Lalu Junior memberi penawarnya untuk menyembuhkan Henry. Kemudian Junior meminta izin untuk mengeluarkan pelacak yang sudah lama tertanam di lengan Henry. Dan inilah penyebab pelarian Henry selalu diketahui oleh Cleveris tanpa diduga Junior memutuskan berpihak pada mereka karena Junior merasa selama ini telah dimanfaatkan oleh Cleveris untuk membunuh Henry. Lalu mereka pergi menuju markas Gemini untuk menghabisi Cleveris. Namun dalam perjalanan mereka disergap pasukan Gemini D. Lalu Junior berusaha mencari Cleveris sementara Jenny dan Henry terlibat baku tembak dan berusaha menyelamatkan diri dari kepungan pasukan Gemini. Setelah berhasil menemukan Cleveris, Junior bertarung dengan ayah angkatnya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Henry dan Jenny yang sedang melawan serangan pasukan Gemini. Mereka berjuang habis-habisan membalas tembakan pasukan Gemini dan berlindung dari peluru-peluru pasukan Gemini yang terus menembakinya. Namun sialnya Jenny terkena tembakan pada kakinya. Henry berusaha menolong Jenny. Mereka berdua berlindung di sebuah toko. Saat Henry sudah kehabisan peluru dan mereka berdua sudah terpojok, sedangkan pasukan Gemini masih terus memburu dan menembaki mereka. Secara tiba-tiba Junior datang dan menembaki pasukan Gemini itu. Kemudian Cleveris datang dan memanggil lagi seorang prajurit rahasianya untuk menghabisi Henry. Orang itu memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat seperti mesin petarung. Hingga Henry dan Junior dibuat kewalahan menghadapinya. Melihat itu Jenny melempar tabung gas dan menembaknya sehingga membuat prajurit itu terbakar. Junior pun menembaki anak buah Cleveris itu berkali-kali sampai tumbang. Setelah membuka helmnya ternyata dia adalah kloningan Henry juga yang masih berusia belasan tahun. Lalu Cleveris mendatangi mereka bertiga. Di sana dia mengatakan maksud dan tujuan apa yang telah ia lakukan. Dia mengaku kalau dia menciptakan pasukannya dengan mengkloning DNA Henry karena kehebatannya. Dia ingin membuat pasukan hebat tanpa melihat prajurit menderita akibat peperangan. Ketika Junior akan membunuh Cleveris, Henry melarangnya karena Cleveris adalah orang yang merawat dan membesarkan Junior. Namun yang terjadi, Cleveris harus mati di tangan Henry. Sekarang pasukan Gemini telah dibubarkan dan program cloning manusia telah ditutup. Dan Jenderal Peterson akan dibebaskan dengan syarat meminta maaf pada Henry. Scene beralih ke beberapa bulan kemudian di sebuah kampus perguruan tinggi. Henry dan Jenny akhirnya bertemu kembali disusul dengan kedatangan Junior. Di sana Henry membawa paspor dan surat akte lahir untuk Junior. Dan kini Junior telah memiliki namanya menjadi Jackson Junior. Mereka kemudian pergi mencari kantin untuk makan siang dan minum kopi bersama. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton spoiler film sampai selesai. Jika masih penasaran,
Tonton film versi lengkapnya. Sampai jumpa di video spoiler selanjutnya.